Salam jumpa kembali anak-anak dan adik-adik yang terkasih dalam pembelajaran Krisma tema 15 dan tema 16. Hari ini kita akan belajar tentang panggilan hidup dan membina iman tanpa henti. Adik-adik dan anak-anak yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Ibu Enrita berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran Krisma walaupun diikuti secara online. Adik-adik dan anak-anak yang terkasih, marilah sebelum kita belajar, kita awali kegiatan pada hari ini dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami memuji kerahiman-Mu dan kekudusan-Mu. Engkau menghendaki supaya kami pun bertumbuh dalam kekudusan, agar kami dapat menjadi semakin serupa dengan-Mu. Namun kami tahu bahwa kami tak dapat mencapai kekudusan jika mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Karena itu topanglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Engkau sendiri yang menguduskan kami. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu, menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan menanggapinya dalam doa dan karya kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan anak-anak yang terkasih, kita akan membahas yang pertama, tema 15, yaitu memilih panggilan hidup. Adik-adik dan anak-anak coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Menurut anak-anak dan adik-adik, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar tentang macam-macam pekerjaan atau profesi. Coba dilihat di gambar ini, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi seorang insinyur, ada yang menjadi seorang sekretaris, ada yang menjadi seorang pegawai atau karyawan, dan bahkan ada juga yang menjadi seorang politikus. Nah, anak-anak, dari gambar itu, mari anak-anak dan adik-adik dengarkan sebuah percikan pengalaman dari cerita tentang anak-anak yang sekolah di bangku SMA. Begini ceritanya. Anak-anak dan adik-adik, tentu ketika anak-anak berada di bangku sekolah, Bapak Ibu Guru pernah bertanya ya, tentang cita-cita anak-anak atau adik-adik kelak. Nah, kali ini ada sebuah cerita di sebuah SMA kelas 3. Setelah kegiatan novena menjelang ujian, para siswa diajak melakukan tukar pikiran tentang cita-cita. Mereka dibagi dalam kelompok. Pokok pembicaraannya satu, yaitu kamu ingin jadi apa. Ketika mereka masuk dalam diskusi kelompok, terdengarlah ungkapan-ungkapan dari berbagai anak-anak. Ada yang menyampaikan, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi katekis. Ada juga yang mengatakan, saya ingin jadi imam, saya ingin jadi suster. Ada juga yang mengatakan, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin jadi dokter, Pak, saya ingin jadi YouTuber. Ada juga yang menyeletuk, saya ingin jadi chef. Lalu yang terakhir mengatakan, saya ingin jadi politikus. Nah, anak-anak, pada akhirnya pembicaraan itu selesai dalam diskusi kelompok. Kemudian salah seorang guru mengajak anak-anak menyerahkan semua cita-cita itu kepada Tuhan dan mohon berkatnya lewat doa. Anak-anak dan adik-adik 25 tahun kemudian mereka mengadakan reuni. Nah, ketika reuni itu mereka sudah bekerja sesuai cita-cita mereka 25 tahun yang lalu. Dalam perbincangan antar sesama teman, mereka semua bahagia menjalani karya mereka masing-masing.
Dari percikan pengalaman itu, mari kita kaitkan dengan kesaksian kitab suci. Anak-anak dan adik-adik yang terkasih, panggilan itu ternyata menjadi keprihatinan manusia sepanjang masa. Dalam kitab suci pun dikisahkan aneka ragam jalan bagaimana orang menemukan panggilannya. Satu hal yang selalu menonjol dalam kitab suci disebutkan bahwa campur tangan Tuhan dalam usaha manusia menemukan panggilannya. Itu sungguh-sungguh ditampilkan dalam kitab suci. Musa pernah dipanggil Allah lewat penglihatan semak duri yang terbakar. Tetapi Musa tidak hangus. Kemudian Saul dan Daud juga dipanggil Allah menjadi raja. Nah, nabi-nabi pun menemukan panggilan hidupnya dalam kitab suci yang tepat. Karena siapa? Karena campur tangan Allah. Nah, anak-anak dan adik-adik, marilah kita buka kitab suci dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38. Bu Emerita beri kesempatan pada anak-anak, silahkan membaca di dalam hati. Setelah itu kita akan melakukan pendalaman kitab suci dari anak-anak dan adik-adik yang telah dibaca. Ya, baik, sudah. Baik, kita akan melakukan pendalaman yang pertama. Anak-anak dan adik-adik, apa yang dimaksud Yesus dalam kitab suci itu? Dengan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, dalam kitab suci disampaikan bahwa tuaian itu harus dilihat seluas-luasnya. Bahwa ada banyak jenis karya, jenis pekerjaan. Namun anak-anak dan adik-adik harus pandai memilihnya agar berhasil. Lalu pendalaman yang kedua, kalau anak-anak dan adik-adik melihat lingkungan sekitar, kira-kira pekerjaan atau tugas apa yang banyak dibutuhkan sekarang ini? Silakan anak-anak dan adik-adik jawab di dalam hati masing-masing. Lalu yang ketiga, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk melakukan kekosongan pekerjaan tersebut? Tentu adik-adik akan melakukan dengan, kalau belajar dengan baik untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau sudah dewasa atau sudah menyelesaikan studinya, tentu akan memilih karya yang tepat sesuai panggilan Tuhan dengan melibatkan Tuhan dalam setiap keinginan dan kehendak anak-anak. Nah, anak-anak dan adik-adik yang terkasih, setelah anak-anak dan adik-adik melihat percikan pengalaman, lalu membaca kitab suci, marilah kita masuk ke dalam peneguhan. Anak-anak dan adik-adik, coba marilah kita merenungkan pekerjaan atau tugas yang sekarang anak-anak dan adik-adik sandang, baik sebagai anak, mungkin sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai guru, atau juga mungkin sebagai orang tua. Renungkanlah pekerjaan itu. Lalu, andai kata Yesus mengemban tugas kita itu, bagaimana kira-kira Yesus akan melaksanakannya? Dengan baik-baik, dengan setengah-setengah, atau malas-malasan, atau dengan sepenuh hati? Nah, ada pesan yang ingin disampaikan dari peneguhan ini, yaitu marilah anak-anak dan adik-adik berusaha menjalankan tugas dan panggilan hidup yang kita sandang sekarang dengan meneladani Yesus. Bukan dengan ucapan saja, namun juga lewat perbuatan sehari-hari di tengah keluarga, masyarakat, maupun gereja. Bagi yang belum merasa menemukan panggilan hidupnya, maka berdoa dan berdoalah kepada Tuhan, karena kekuatan doa itu sungguh-sungguh luar biasa. Anak-anak dan adik-adik,
Demikian tadi pembelajaran tema 15, yaitu memilih panggilan hidup. Dari pembelajaran tersebut, Ibu Emerita berharap kepada anak-anak dan adik-adik untuk mengikuti panggilan Tuhan. Mohon supaya Tuhan berkenan menerangi hati dan budi, sehingga mampu menemukan panggilan hidup yang sesuai dengan teladan Yesus. Bisa ya anak-anak dan adik-adik lakukan? Pasti bisa. Mari anak-anak dan adik-adik, kita akan lanjutkan pembelajaran tema 16. Untuk pembelajaran tema 16, kita akan belajar membina iman tanpa henti. Nah, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang menunjukkan tentang apa? Ya, ini adalah gambar yang menunjukkan sikap berdoa bersama di dalam keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, semuanya sedang kusuk berdoa dalam doa bersama. Pertanyaannya, kepada adik-adik dan anak-anak, apakah pernah melakukan doa bersama dalam keluarga? Jawab dalam hati masing-masing ya. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar tentang doa bersama, coba anak-anak dan adik-adik coba amati gambar ini. Ada 2 gambar. Yang sebelah kiri adalah gambar tanaman yang subur, berbunga dengan indah. Ya. Yang sebelah kanan menggambarkan tanaman yang kering dan hendak mati. Dari 2 pengamatan ini, ditemukan beberapa hal. Yang pertama, anak-anak dan adik-adik, tanaman itu akan tumbuh dengan baik jika diapakan? Ya, jika dirawat, sering disiram, dipupuk, digemburkan tanahnya. Lalu sebaliknya, tanaman akan mati, kurus dan kecil kalau bagaimana perlakuannya? Kalau kurang dipupuk, tidak disiram secara teratur, tidak digemburkan tanahnya, dia lama-lama akan mati karena tidak dipelihara dengan baik. Nah, dari hal-hal yang Bu Guru sampaikan itu, Bu Guru akan memberikan percikan pengalaman. Coba anak-anak dan adik-adik dengarkan percikan pengalaman ini tentang kekuatan sebuah doa. Ini adalah sebuah cerita dari seorang gadis kecil. Ceritanya begini anak-anak dan adik-adik. Di suatu malam, para perawat membawa seorang gadis kecil yang wajahnya pucat masuk ke ruang operasi. Waktu itu pikiran seorang dokter sedang dipenuhi berbagai macam persoalan yang berat. Nah, ketika para perawat sedang mempersiapkan pembiusan, gadis kecil ini bertanya kepada dokter, "Dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Lalu jawab si dokter, "Ya adik kecil, mau tanya apa?" "Dokter, setiap malam sebelum tidur saya selalu berdoa," kata si gadis kecil itu. "Sekarang sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa?" Lalu kata si dokter, "Baiklah anak yang manis, engkau memang harus berdoa. Jangan lupa berdoa juga untuk saya ya." Kemudian gadis kecil itu melipat kedua tangannya, menutup kedua matanya dan mulailah berdoa. Bunyi doanya seperti ini. "Yesus, engkau gembala yang baik. Berkatilah domba kecilmu malam ini dalam kegelapan. Kiranya engkau dekat denganku, lindungi aku, sampai datangnya sinar mentari esok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasiku." Nah, setelah menutup doanya, gadis kecil itu berkata, "Sekarang saya sudah siap, dokter." Mata dokter berkaca-kaca melihat betapa besar iman yang dimiliki gadis kecil itu. Maka sebelum mulai operasi, dokter pun ikut berdoa. Doanya seperti ini. "Tuhan yang baik, engkau boleh tidak membantuku dalam proses operasi yang lain. Tapi kali ini bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini." Kemudian dokter mulai mengoperasi gadis kecil ini dan keajaiban terjadi. Gadis kecil ini disembuhkan.
Setelah beberapa hari melewati perawatan dari dokter, kemudian gadis kecil ini diperbolehkan untuk pulang. Saat berpisah dan melepas gadis kecil ini untuk kembali ke rumah, dokter kemudian sadar, sesungguhnya dokterlah pasien itu yang menjalani operasi iman. Gaya hidup gadis kecil itu mengajarkan kepada dokter dan kepada kita semua, jika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memulihkan dan menolong kita. Anak-anak dan adik-adik yang terkasih, hari ini kita belajar satu hal tentang doa dan iman. Doa dan iman membuat kita yakin bahwa Tuhan mampu memelihara dan menjaga harapan yang kita gantungkan kepadanya. Doa menjadikan iman sebuah kenyataan. Doa yang dinaikkan dengan iman akan menghapuskan kekuatan di dalam hati kita, sehingga doa itu akan mendatangkan mujizat. Anak-anak dan adik-adik yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu, tetaplah berdoa dengan penuh keyakinan dan pengharapan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan, ada kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Baiklah anak-anak dan adik-adik terkasih, marilah kita masuk ke dalam pendalaman. Anak-anak dan adik-adik yang terkasih, pada hakikatnya Yesus itu menghendaki supaya kita makin hari makin menjadi lebih baik, meningkat, berkembang. Dengan semakin usia bertambah, keimanan kita semakin bertumbuh untuk tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Jadi, kita hanya bisa menjadi lebih baik lewat perjuangan yang bertahap. Besok lebih baik lagi, besok menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Itulah yang harus diperjuangkan oleh pengikut Kristus di seluruh dunia, termasuk anak-anak dan adik-adik. Dengan setiap kali ingin menjadi lebih baik, maka segala macam godaan, tantangan, hambatan bisa dihindari dan kita tidak boleh bersikap selalu puas diri terhadap hasil yang telah kita raih. Kita juga harus mengikuti nasihat Yesus. Petrus pun memberikan saran yang sangat baik kepada kita. Maka, marilah adik-adik dan anak-anak dengarkan nasihat itu dengan seksama. Nah, marilah adik-adik dan anak-anak kita semakin mendalaminya lagi dengan membuka kitab suci dari 2 Petrus bab 1 ayat 3 sampai 11. Ibu Emerita beri waktu kepada anak-anak untuk membaca sejenak dalam hati, lalu kita akan melanjutkan dengan pendalaman. Baiklah anak-anak dan adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pendalaman ya. Yang pertama, anak-anak dan adik-adik dalam kitab suci yang anak-anak baca tadi, apa yang disarankan Petrus kepada kita dalam kitab suci tadi? Ya, Petrus menyarankan tentang iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Kalau kita, yang kedua, kalau kita mengikuti anjuran Petrus tadi, apa yang akan kita peroleh anak-anak dan adik-adik? Ya, yang kita peroleh adalah iman kita semakin berkembang dan bertumbuh ke arah yang lebih baik pastinya. Nah, dari dua pendalaman itu, marilah kita masuk ke dalam peneguhan. Anak-anak dan adik-adik, iman kita itu harus selalu berkembang. Makin hari harus makin baik, makin mantap, dan makin teguh. Maka untuk mencapai semua itu, kita butuhkan usaha-usaha yang konkret dari diri kita masing-masing. Lewat apa? Tentu saja lewat belajar, lewat doa, lewat usaha, dan lewat upaya. Nah, dari pembelajaran tema 15 dan tema 16, baiklah kita akan melakukan refleksi.
Refleksi yang pertama, nanti anak-anak silakan tulis di buku tulis lalu dijawab di buku tulis itu. Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak dan adik-adik setelah mengetahui bagaimana membina iman tanpa henti? Lalu yang kedua, sudahkah iman adik-adik dan anak-anak berkembang ke arah yang lebih baik? Anak-anak silahkan refleksikan dan tulis di buku ya. Setelah melakukan refleksi, silakan anak-anak melakukan aksi atau tugas. Yang pertama, tuliskan niat anak-anak dan adik-adik dalam buku tulis. Bagaimana supaya iman semakin berkembang, makin hari makin baik. Dengan cara apa? Niatmu dengan cara apa? Dengan doa atau dengan berusaha? Silakan anak-anak tulis di buku. Lalu yang kedua, buatlah doa pribadi untuk pertumbuhan iman adik-adik dan anak-anak ke arah yang lebih baik. Lalu doa ini dilakukan dalam doa bersama keluarga setiap harinya. Bisa ya adik-adik dan anak-anak lakukan? Nah, kalau situasi COVID sudah mereda, anak-anak bisa meminta tanda tangan kepada ketua lingkungan terhadap tugas yang anak-anak telah kerjakan dan tulis di buku tulisnya masing-masing. Supaya apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran Krisma secara tuntas sampai tahap akhir, sehingga anak-anak siap untuk mengikuti atau menerima sakramen Krisma. Baiklah anak-anak dan adik-adik, demikian tadi pembelajaran tema 15 dan tema 16. Maka marilah kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau membebaskan kami dari cengkraman si jahat dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Tolonglah kami agar senantiasa setia kepadamu. Jadikanlah kami pekerja-pekerja untuk tuayan-Mu, membawa banyak orang ke dalam kerajaan. Tuhan, utuslah para pekerja, guru, penuai, yang mampu mengolah segala rezeki yang Kau berikan secara berlimpah. Semoga aku pun tidak menyia-nyiakan dan menelantarkan rahmat yang selalu Kau limpahkan kepadaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak dan adik-adik terkasih, demikian tadi pembelajaran tema 15 dan tema 16 tentang panggilan hidup dan membina iman tanpa henti. Semoga dengan pembelajaran hari ini, kedewasaan iman anak-anak dan adik-adik semakin bertumbuh dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Terima kasih anak-anak dan adik-adik. Tuhan memberkati.